Kak Ustadz, tolong jelaskan bagaimana cara hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu mudah aja, ambil bawa pakaian, pindah. Itu hijrah tempat. Hijrah yang sesungguhnya itu apa? Wal muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah hijrah. Apa namanya? Biker hijrah. Itu kemarin masih bonceng cewek. Ini pacaran syariah, Bos. Boleh, nggak ada. Anak-anak muda, para bikers, anak-anak muda, kalau kalian betul-betul hijrah, ambil HP, buka, cari namanya, delete, buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi masih berteman-berteman, malam-malam masih bangun, yang tahajud ya. Apa kau bangunkan dia? Mak dia kan ada di dapur. Macam anak yatim piatu aja ya. Oleh sebab itu hijrah ini total. Hijrah yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha. Yang sebelum ini belum hijrah, akidahnya rusak, kemana-mana percaya batu cincin. Maka setelah itu dia buang itu semua. Dia sudah akidah Ahlus Sunnah. Yang selama ini masih percaya lagi, keris kecil dimasukkan ke dompet. Rupanya salah, patah, tertusuk. Yang masih percaya lagi dengan macam-macam mantra-mantra, wangsit-wangsit. Suaminya nggak patuh, dikumpulkan rambut, tai telinga, tai hidung, tai segala tai, dikumpul, dibakar, masuk kopi. Akhirnya suaminya minum. Suami pun patuh macam lembu cucuk hidung. Mas, adik mau pergi arisan, tolong pel lantai, masa anak-anak urus mandikan, ndak apa-apa. Kalau sampai kau buat lakimu seperti itu, neraka jahanam tempatmu, Bu. Karena kau sudah pakai dukun, pakai santet. Ustadz Somad nuduh perempuan aja. Oke, kita balik, laki-laki pula yang menyantet perempuan. Saya Ustadz baru tahu bahwa saya ini sebenarnya suka sama dia karena dipelet suami saya. Taunya kapan? Setelah anak 5 lahir. Gara-gara siapa? Kalian juga yang salah. 5 tahun yang lalu ketika dia datang mau meminang baik-baik, Adinda nikah sama abang ya. Apa jelek miskin? Twih. Akhirnya air ludahmu diambil, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi, kau pun siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lengah. Siang malam jadi kenangan, mau makan mie ayam, nampak wajahnya terbayang. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Jangan lagi hijrah masalah akidah, hijrah ekonomi, beralihlah ke Bangkal Timtara Syariah. Kenapa Ustaz sebut itu? Kalian orang Kaltim, maka gunakan aset daerah yang syariah, maka beralihlah ke bank syariah supaya selamat daripada riba. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, betul-betul hijrah. Selama ini nggak sholat. Alhamdulillah suami saya sejak dengar ceramah Ustaz Somad sudah hijrah. Oh, sholatnya rajin sekarang Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat kok cuma hari Jumat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Minta ampun kepada Allah atas segala silap dan salah kita. Mudah-mudahan Allah menerima hijrah kita insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar? Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan
sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat, ajak mereka ke jalan Allah, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu? Mana semangat dakwahmu? Bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat? Terserah saya, mau sholat mau nggak? Apa urusan kamu? Pak, jangan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Nah, Bapak ke masjid apa enggak? Nah, iyalah, iyalah. Nah, 3 hari aja kena.